Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Heriati dari kelas pendidikan Fisika B akan memaparkan beberapa topik mengenai pengenalan lapangan persekolahan. Nah, langsung saja yang pertama, kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah. Kegiatan seremonial formal di sekolah merupakan aktivitas yang dilakukan di waktu-waktu tertentu sesuai dengan peraturan menurut kebiasaan yang berlaku dan bersifat seremoni. Sebagai contoh dari kegiatan seremonial formal di sekolah yaitu upacara bendera serta rapat yang diadakan di sekolah. Nah, ini adalah contoh upacara bendera yang diadakan pada sekolah saya dulu. Nah, tujuan dari upacara di sekolah yang pertama itu membiasakan disiplin diri. Yang dimaksudkan di sini, pada saat upacara bendera bermanfaat untuk melatih siswa untuk mendisiplinkan dirinya. Disiplin dalam hal ini adalah terhadap waktu. Upacara bendera dilaksanakan tepat pada waktu yang telah diatur dalam jadwalnya. Nah, siswa harus datang lebih awal agar tidak telat mengikuti upacara. Selain itu juga, upacara bendera bagi siswa juga bermanfaat untuk melatih diri disiplin terhadap aba-aba dalam upacara bendera. Ada saatnya posisi siap sempurna dan ada saatnya istirahat di tempat. Ini harus dipatuhi oleh semua peserta upacara. Yang kedua, membiasakan berpenampilan rapi. Yang dimaksudkan di sini adalah kita sebagai peserta upacara, siswa harus berpakaian seragam mengenakan atribut serta perlengkapan upacara bendera, memakai topi sekolah serta dasi sesuai dengan aturan yang ditetapkan di sekolah. Selanjutnya, meningkatkan tenggang rasa. Nah, dalam pelaksanaan upacara, yaitu siswa sebagai pelaksana di kelas sendiri maupun kelas lain yang menjadi pelaksana upacara. Oleh sebab itu, sebagai peserta upacara perlu tenggang rasa terhadap pelaksana upacara. Kesalahan atau kekeliruan yang terjadi dalam pelaksanaan bukan untuk ditertawakan, melainkan jadi pelajaran agar tidak terjadi pada siswa kelas lain atau pada diri sendiri. Selanjutnya, cinta tanah air. Saat pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya, siswa bersikap sempurna dan hormat pada bendera. Penaikan bendera melambangkan kesuksesan bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan sebagai wujud dari cinta tanah air, dan siswa harus hikmat dalam proses tersebut. Selanjutnya, kita pindah ke rapat. Pengertian rapat merupakan salah satu cara untuk dapat memediasi berbagai kepentingan dan tuntutan dari individu yang bernaung dalam sebuah lembaga, termasuk lembaga pendidikan, yaitu sekolah. Rapat selain berfungsi sebagai media konsolidasi, juga berperan sebagai media komunikasi, harmonisasi, serta ekspansi program sesuai dengan rancangan dari situasi mutakhir yang terjadi. Nah, ini adalah contoh rapat di sekolah. Adapun fungsi atau manfaat penyelenggaraan suatu rapat yaitu yang pertama, untuk memecahkan masalah, yang kedua, menyampaikan informasi, yang ketiga, sebagai forum demokrasi serta sebagai alat koordinasi yang baik. Yang kedua, topik yang akan kita bahas adalah kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, kita harus mengetahui apa itu kurikuler. Kegiatan kurikuler merupakan kegiatan utama yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program pembelajaran yang dilakukan di dalam satu jenjang sekolah. Nah, kegiatan ini dilakukan guru dan peserta didik secara rutin dan terjadwal dalam jam-jam pelajaran setiap hari, efektif pada kalender pendidikan. Kegiatan intrakurikuler ini diberikan kepada seluruh siswa yang mana kegiatan ini dilakukan untuk mencapai tujuan minimal setiap pelajaran atau bidang studi yang diajarkan. Nah, selanjutnya kegiatan kokurikuler. Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh siswa yang dimaksudkan untuk lebih memperdalam, memahami, dan menghayati materi pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler di kelas.
Kegiatan ini dapat dilakukan secara individual maupun kelompok sesuai dengan jenjang pendidikan masing-masing. Nah, dalam melaksanakan kegiatan kokurikuler, ada hal-hal yang harus diperhatikan, diantaranya pertama, dalam memberikan tugas kokurikuler hendaknya jelas dan sesuai dengan pokok bahasan atau subpokok bahasan yang sedang diajarkan. Yang kedua, memberikan tugas, seorang guru hendaknya tahu mengenai tingkat kesulitannya bagi siswa sehingga tugas yang diberikan kepada siswa itu sesuai dengan kemampuannya dan tidak memberatkan baik pada fisiknya maupun psikisnya. Yang ketiga, dalam penilaian tugas hendaknya jelas dan adil sesuai dengan hasil masing-masing kemampuan siswa. Dan yang terakhir, dalam fungsi memberikan tugas hendaknya selain untuk memperdalam pengetahuan siswa, guru juga hendaknya dengan tugas kokurikuler ini bisa membantu dan menentukan nilai rapor. Selanjutnya, kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kegiatan ekstrakurikuler ini merupakan sebuah kegiatan yang diarahkan untuk memperluas pengetahuan siswa, mengembangkan nilai-nilai atau sikap dan dalam menerapkan secara lebih lanjut pengetahuan yang telah dipelajari siswa dalam mata pelajaran, program inti dan pilihan. Walaupun sama-sama dilaksanakan di luar jam pelajaran kelas, bila dibandingkan dengan kegiatan kokurikuler, kegiatan ekstrakurikuler lebih menekankan pada kegiatan kelompok dan belajar sosial. Nah, kegiatan ekstrakurikuler dilakukan dengan memperhatikan minat dan bakat siswa yang sesuai serta di dalam kondisi lingkungan dan sosial budaya pelaksanaan kegiatan harus sesuai juga. Kemudian, dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler ini ada hal-hal yang harus diperhatikan supaya kegiatan yang dilakukan berlangsung dengan baik. Di antaranya yang pertama, dalam melaksanakan kegiatannya hendaknya bisa bermanfaat bagi siswa, baik buat masa kini maupun masa yang akan datang. Yang kedua, dalam pelaksanaan kegiatannya hendaknya tidak membebani bagi siswa. Selanjutnya, dalam jenis kegiatannya hendaknya bisa memanfaatkan lingkungan sekitar, alam, industri, serta dunia usaha. Nah, yang terakhir, dalam pelaksanaannya tidak mengganggu kegiatan yang utama, yaitu kegiatan intrakurikuler. Nah, inilah beberapa contoh kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah saya dulu. Selanjutnya, dampak positif kegiatan kokurikuler serta ekstrakurikuler. Yang pertama, memberikan wawasan akademik maupun non-akademik. Yang kedua, membentuk karakter siswa. Yang ketiga, mengembangkan bakat siswa. Dan yang terakhir, menunjang prestasi belajar siswa. Nah, adapun dampak positif, maka tentunya akan menimbulkan dampak negatif pula. Yang pertama, mengurangi waktu belajar siswa baik di rumah maupun di sekolah. Yang kedua, sangat menguras stamina para siswa karena waktu istirahat mereka digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga, terkadang mengganggu kegiatan belajar siswa di kelas. Nah, topik selanjutnya yaitu kita membahas tentang praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Nah, yang pertama, apa itu pembiasaan? Pembiasaan merupakan upaya praktis dalam pendidikan dan pembinaan anak. Hasil dari pembiasaan yang dilakukan seorang pendidik adalah terciptanya suatu kebiasaan bagi anak didiknya. Pembiasaan yang dilakukan sejak dini akan membawa kegemaran dan kebiasaan tersebut menjadi semacam kebiasaan sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kepribadiannya. Kemudian, pengertian dari kebiasaan adalah kebiasaan merupakan cara bertindak yang diperoleh melalui belajar secara berulang-ulang yang pada akhirnya menjadi menetap dan bersifat otomatis. Ini dikutip dari Dieter. Selanjutnya, macam-macam praktik pembiasaan di sekolah. Ada 4 macam-macam praktik pembiasaan di sekolah. Yang pertama, kegiatan rutin. Kegiatan rutin adalah kegiatan yang dilakukan secara reguler dan terus-menerus di sekolah. Kemudian, kegiatan spontan. Kegiatan spontan merupakan kegiatan yang dapat dilakukan tanpa dibatasi waktu, tempat, dan ruang.
Selanjutnya, kegiatan terprogram. Kegiatan terprogram adalah kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap, disesuaikan dengan kalender pendidikan atau jadwal yang telah ditetapkan. Nah, yang terakhir, kegiatan keteladanan, yang merupakan kegiatan dalam bentuk perilaku sehari-hari yang dapat dijadikan contoh. Nah, adapun contoh kebiasaan rutin yang pertama, tepat waktu. Tepat waktu dimaksudkan kalau membiasakan melakukan segala sesuatu pada waktunya merupakan salah satu cara membentuk kedisiplinan dan tanggung jawab. Tepat waktu ini bukan hanya untuk siswa saja, melainkan semua warga dari SMA atau dari sekolah tersebut. Yang kedua, berdoa. Nah, berdoa sebelum memulai kegiatan ini bertujuan untuk membiasakan peserta didik berdoa sebelum memulai segala aktivitas. Kegiatan dilaksanakan setiap pagi secara terpusat dari siswa untuk dilakukan secara bersama-sama di dalam kelas. Yang ketiga, adanya kegiatan atau melaksanakan sholat duha bersama-sama, infak siswa pada hari Jumat, tiket kebersihan kelas, berdoa di akhir pelajaran, serta sholat duhur bersama-sama. Selanjutnya, contoh kegiatan spontan. Yang pertama, membiasakan mengucapkan salam dan bersalaman kepada guru, karyawan, dan sesama siswa. Yang kedua, membiasakan bersikap sopan santun. Yang ketiga, membiasakan menghargai pendapat orang lain serta membiasakan menolong atau membantu orang lain. Yang keempat, membiasakan membuang sampah pada tempatnya serta membiasakan minta izin atau keluar atau masuk dalam kelas. Yang kelima, membiasakan menyalurkan aspirasi melalui media yang ada di sekolah seperti majalah dinding atau membiasakan diri konsultasi pada guru pembimbing atau guru lain sesuai dengan kebutuhan kita sebagai siswa. Nah, adapun contoh kebiasaan terprogram yaitu yang pertama, kegiatan memperingati hari-hari besar nasional. Yang kedua, kegiatan karya wisata. Yang ketiga, kegiatan lomba mata pelajaran seperti matematika, metode fisika, lomba mading, dan lain-lain. Yang keempat, kegiatan pentas seni, dan yang terakhir, kegiatan kemah. Nah, sedangkan contoh dari kegiatan keteladanan yang pertama, membiasakan berpakaian rapi, membiasakan datang tepat waktu, membiasakan berbahasa dengan baik, dan membiasakan rajin membaca, serta membiasakan bersikap ramah. Nah, ini adalah beberapa referensi yang saya ambil dan cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.